Halo semua, Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabar Scorpio? Semoga Scorpio dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Tema readingan kita saat ini, bersiaplah. Peristiwa dan orang-orang yang akan muncul di hidupmu menjelang akhir tahun ya teman-temanku. Siapa saja orang-orang yang akan muncul di hidupmu atau peristiwa apa yang akan muncul menjelang akhir tahun ya. Kita lihat di sini. Melati akan membacakan energi teman-teman, tapi ingat ini hanyalah sekedar bacaan, bukan hal yang pasti, karena yang pasti milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Jadikan readingan ini sebagai motivasi atau sebagai pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Ambil yang positifnya, buang negatifnya dari readingan ini. Jika ada yang resonate, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan, karena ini energi banyak orang. Bisa saja resonate, bisa sebagian, atau tidak sama sekali, atau mungkin terbolak-balik. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisimu, dan tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa dan orang-orang yang akan muncul ya di hidupmu menjelang akhir tahun. Oke, di sini ada seperti kehadiran ya. Kehadiran seseorang membawa energi positif. Kehadiran seseorang membawa energi baik ya. Di sini bisa saja kerjasama, bisa saja tentang bisnis, usaha, atau mungkin orang yang baru kamu kenal di sini sudah memberi energi positif kepadamu ya, yang dimana dia sesungguhnya orang baik begitu. Jadi memancarkan atau menarik energi baik kepada dirimu ya teman-temanku. Jadi membawa perubahan dalam dirimu yang kamu lebih baik lagi begitu ya. Jadi di sini ada energi baik yang akan kamu rasakan, atau memang kehadiran dia membawa perubahan dalam hidupmu ya. Bisa saja hubungan seseorang yang menjalin hubungan dengan kamu begitu ya, atau ini yang masih single ya. Jadi energi dia membawa perubahan di hidupmu ya. Yang akan membuat kekecewaanmu selama ini, mungkin beberapa di antara kamu yang pernah dikecewakan, yang pernah merasa bimbang begitu ya, ragu, dan di sini ini akan menghapus kecemasan yang kamu rasakan ya. Mungkin beberapa di antara kamu takut menjalin hubungan karena luka di masa lalu, mungkin juga ya karena kekecewaan di masa lalu, atau merasa tidak percaya diri begitu ya. Jadi di sini kehadirannya membawa perubahan yang lebih baik lagi ya di hidupmu. Ini bisa pertemanan, bisa hubungan asmara ya. Oke, kita lihat lagi peristiwa dan orang-orang yang akan muncul menjelang akhir tahun. Ada King of Wands, seperti kekuatan, membawa kekuatan di dirimu. Ada kekuatan di dirimu ya. Atau di sini saatnya kamu menunjukkan kepada mereka atau kepada dirimu sendiri ya, untuk mencapai, untuk menjelang akhir tahun. Di sini ada yang harus kamu capai ya, bahwa sesungguhnya ada kemampuan di dirimu, ada skill, ada value-mu ya teman-temanku. Oke, kita lihat lagi. Ada rasa tanggung jawab ya dalam dirimu terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Di sini menjelang akhir tahun, seperti mungkin juga peristiwa atau tentang seseorang yang dimana seperti menyadarkanmu bahwa kamu harus introspeksi diri, atau ada hal-hal yang memang menjadi teguran dalam dirimu. Ada yang memang kamu perbaiki ya, seperti kamu lebih ke mendekatkan diri dengan Tuhan, atau lebih ke memperbaiki spiritualmu ya. Karena ada hal tertentu atau ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin membuatmu tersadar bahwa selama ini kamu telah lalai dengan Sang Maha
kuasa begitu ya, dengan Tuhan, dengan Sang Pemilik kehidupan. Ya, ada urusan kita dengan manusia, yaitu harus ya, hubungan baik kita dengan manusia. Dan juga sebaliknya, antara hubungan kita dengan Tuhan begitu ya, interaksi kita dengan Tuhan, spiritual kita. Jadi jangan dilupakan, hubungan baik dengan manusia juga harus, hubungan baik dengan Tuhan itu juga harus. Jadi hidup itu akan seimbang ya teman-temanku semuanya. Jangan di sini kamu baik saja dengan manusia, tapi ketika dengan Tuhan, ketika dengan Sang Pemilik kehidupan kamu lalai. Ya, ini tidak seimbang. Ya, teman-temanku semuanya. Atau sebaliknya, kamu begitu dekat dengan Tuhan, kamu lebih ke spiritual banget begitu ya. Tapi ke manusia, ke orang-orang di sekelilingmu, kamu tidak ada interaksi, kamu jahat, kamu tidak baik. Ya, ini juga tidak akan seimbang ya. Jadi di sini ya teman-temanku, di mana kita harus menjaga baik hubungan dengan manusia dan begitu juga dengan Tuhan ya. Kita harus lebih dekatkan lagi dengan Tuhan begitu ya. Jadi seimbang, hidupmu akan seimbang. Ya, di sini perbaiki spiritualmu. Atau kamu yang saat ini atau menjelang akhir tahun ada yang memang berubah dalam dirimu tentang spiritual, tentang kebiasaan-kebiasaan buruk di sini. Ya harus tutup begitu ya, harus selesai, harus diakhiri, dan kamu buka lembaran baru dengan kehidupan kamu yang lebih baik lagi, dengan spiritual kamu yang sudah matang begitu ya teman-temanku. Jadi harus seimbang antara kamu dengan manusia dan antara kamu dengan Sang Pemilik kehidupan ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini seperti kamu dihadapkan ya. Di sini ada nanti mungkin di akhir tahun ada yang dimana kamu harus memilih ya. Ini tentang sesuatu atau tentang seseorang ya. Seperti ada pilihan. Mungkin juga kamu yang bimbang nih, atau kamu ragu. Aku harus menentukan bagaimana, aku harus bersikap bagaimana, atau aku harus memilih yang mana begitu ya. Atau memang kamu ingin membeli ya, membeli sesuatu, jadi ada keraguan dalam dirimu. Karena ada dua pilihan di sini. Bisa tentang sesuatu atau bisa tentang seseorang ya. Yang dimana kamu mempunyai dua pilihan yang membuatmu ragu. Ya, di sini kembali lagi kepada hatimu. Mana yang menurutmu baik, mana yang menurutmu itu layak untukmu, begitu ya. Oke, menjelang akhir tahun Pentacle akan kamu genggam kekuatan Pentaclesmu atau kekuatan finansialmu di sini. Ya, teman-temanku. Seperti memang kamu mempunyai target begitu ya. Target sampai akhir tahun. Apa yang harus aku capai? Ya, kita harus mempunyai tujuan ya. Hidup kita harus ada tujuan. Hidup kita harus mempunyai tujuan untuk kedepannya. Seperti apa? Kedepannya harus bagaimana begitu ya. Jadi ada tujuanmu. Dan di sini mungkin tujuanmu tentang keuangan, tentang finansial yang memang kamu mungkin dari awal tahun kamu ingin memperbaiki atau harus lebih baik begitu ya. Jadi di sini seperti ya menjelang akhir tahun keuanganmu akan baik-baik saja atau memang akan lebih baik ya teman-temanku. Amin ya, aminkan yang baik-baiknya saja. Dan sekali lagi readingan ini tidak semuanya resonate sama kamu. Jadi lebih kebijaksana ya menyikapi readingan ini teman-temanku. Oke, kita lihat lagi. Bersiaplah peristiwa dan orang-orang yang akan muncul menjelang akhir tahun. Oke, di sini ada matahari. Ada yang seperti membuatmu bersemangat, membuatmu bersinar, membuatmu termotivasi ya. Di akhir tahun nanti ada mungkin ada pencapaian orang lain atau pencapaian seseorang yang membuatmu seperti bersemangat. Ya, ada energi baik yang terpancar darinya, dari mereka. Ya, kamu ingin mencapai seperti mereka atau ada tujuanmu seperti mereka begitu ya.
Oke, ada yang termotivasi di sini, dan aku ngerasa di akhir tahun ya ada ya energi orang-orang yang merasa tersaingi dengan dirimu, merasa tidak siap dengan hidupnya, tidak siap dengan kebahagiaanmu, begitu ya, atau tidak rela kamu bahagia. Ada seperti itu orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya, yaitu penyakit iri, penyakit dengki, penyakit yang lain lah ya teman-temanku. Amit-amit ya, jauh-jauh ya teman-temanku. Jadi dimana orang lain bahagia, dia tidak bahagia. Yang di sini kita kalau melihat orang lain bahagia, seharusnya kita ikut bahagia ya, walaupun kita tidak sebahagia mereka, tapi melihat mereka senang saja kita ikut bahagia ya. Itu ya, kita harus berempati. Jadi jangan pernah merasa kamu tersaingi, kamu kalah atau apa ya. Hidup masing-masing, jalan hidup masing-masing, rezeki masing-masing. Jadi jadilah pribadi yang ikhlas menerima keadaan, ikhlas menerima takdirmu, bahwa takdirmu segini ya segini, takdirmu berlebih ya berlebih, atau memang takdirmu segini tapi kamu berharap yang berlebih ya. Dari mana asalnya, dari mana datangnya, begitu kan? Kalau memang dirimu ibaratnya ya cangkir, untuk apa kamu meminta air 1 ember? Mau dikemanakan sisanya ya, tumpah-tumpah, luber-luber ya. Jadi begitulah, ada yang akan kamu temui, atau orang-orang seperti itu akan kamu temui ya. Orang-orang yang mempunyai penyakit dalam dirinya, penyakit hati. Oke, di sini ya untuk kamu lebih ke apa ya, lebih baik ya menjauh. Seandainya bisa menjauh ya menjauh. Ada yang siap berkomitmen, ada yang akan membawa hubungan didokumentasikan ya. Di sini ada dokumen, mungkin dokumen dalam hubungan asmara ya, hubungan yang akan didokumentasikan, atau ada dokumen-dokumen yang lain. Mungkin saja kamu akan diterima dalam pekerjaan, atau memang kamu akan masuk pegawai atau apalah ya. Di sini ada yang akan kamu dokumentasikan ya. Amin ya, aminkan yang baik-baiknya. Ada keberuntungan ya. Di sini ada hal-hal tertentu yang membawa beruntungan kepada kebahagiaan, kepada hidupmu yang lebih baik lagi ya. Di sini bahwa ada keberuntunganmu, ada peluang, mungkin juga ya, ada kesempatan. Oke, akan membuatmu bahagia. Ada kebahagiaan di sini. Ada yang kamu capai mungkin juga ya. Ada cinta mungkin juga ya. Bisa saja. Ada kebahagiaan dalam dirimu yang akan kamu rasakan menjelang akhir tahun, atau memang sudah kamu rasakan mulai dari sekarang ya. Oke, kita lihat lagi. Wah, ada yang akan membuatmu nyaman di sini. Kamu akan merasakan kenyamanan ya. Oke, dari beberapa kartu ini menunjukkan menjelang akhir tahun kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa nyaman ya, mungkin dengan seseorang, atau memang ada pencapaianmu yang membuatmu nyaman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan dari Melati. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datang dari Melati. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.